Disitulah kita mencari cara yang sesuai dengan aturan, jadi bukan di luar aturan. Ya, kita coba mengangkat sumpah di negara lain, seperti juga beberapa bangsa Indonesia yang angkat sumpah di negara lain juga. Jadi bukan sesuatu yang spesial. Ya, kita tidak ada yang spesial. Rakyat Indonesia dan juga Presiden Prabowo Subianto berharap betul bahwa mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman di PSSI, kami di Kementerian Hukum sifatnya adalah mensupport, karena memang tugas dan fungsi Kementerian Hukum untuk pengambilan sumpah ini. Ini kerja kolaboratif di antara semua stakeholder. Secara resmi sudah mengambil sumpahnya dan dia berbicara dengan sangat baik. Ada lagu Indonesia Raya berkumandang yang dia menyanyikan sebelum ada penandatangan secara resmi untuk mendapatkan paspor, dan dia mengatakan seperti ini: demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan Erick Thohir pimpin proses pengambilan sumpah WNI, Erling Haaland dan Joel Piroe resmi jadi pemain timnas. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Di sebuah ruangan megah yang penuh nuansa merah putih, bendera Indonesia berkibar tegak di sisi kanan mimbar. Kursi-kursi pejabat tinggi negara terisi penuh, kamera media terarah ke depan, dan puluhan undangan khusus hadir dengan wajah penuh antusiasme. Di tengah sorotan itu, dua sosok yang selama ini hanya menjadi bahan rumor kini berdiri tegap, Erling Haaland dan Joel Piroe. Mereka hadir bukan sebagai bintang Eropa semata, melainkan calon warga negara Indonesia. Hari itu menjadi sejarah, karena proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia, WNI, resmi dilakukan, dipimpin langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ruangan dipenuhi keheningan ketika prosesi dimulai. Semua mata tertuju pada meja panjang di mana teks sumpah telah disiapkan. Di belakangnya, terdapat lambang Garuda Pancasila yang megah, menjadi saksi bisu momentum bersejarah ini. Erick Thohir, mengenakan setelan jas hitam dengan dasi merah, melangkah maju ke podium. Suaranya lantang namun penuh wibawa ketika ia memulai prosesi. Bagi Erick, momen ini bukan sekadar seremoni formalitas, melainkan puncak dari perjuangan panjang yang ia jalani untuk menghadirkan pemain-pemain terbaik demi mengangkat derajat sepak bola Indonesia. Di hadapannya, Haaland dengan postur menjulang berdiri di samping Joel Piroe. Wajah keduanya serius, menunjukkan kesungguhan hati untuk menjadi bagian dari bangsa baru yang akan mereka bela di lapangan hijau. Saat Erick memimpin pembacaan sumpah, ruangan terasa semakin hikmat. Kalimat demi kalimat yang diucapkan diulang dengan tegas oleh Haaland dan Piroe. Mereka menyatakan janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkomitmen mematuhi undang-undang, serta berjuang demi kehormatan bangsa. Tangan kanan mereka terangkat, sementara tangan kiri menempel di dada, menandai keseriusan janji yang diucapkan. Momen itu membuat banyak hadirin menitikkan air mata. Tak pernah terbayang sebelumnya, seorang striker top dunia sekelas Erling Haaland mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Begitu pula Joel Piroe, penyerang tajam yang selama ini berkarir di Eropa, kini sah menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Begitu sumpah selesai diucapkan, ruangan langsung bergemuruh oleh tepuk tangan. Para undangan berdiri memberi penghormatan. Para pejabat tinggi negara yang hadir pun mengangguk dengan bangga. Erick Thohir tersenyum lebar. Ia tahu, kerja kerasnya berbulan-bulan akhirnya membuahkan hasil. Tidak mudah membawa nama sebesar Haaland ke jalur naturalisasi. Namun hari itu membuktikan, tidak ada yang mustahil jika dilakukan dengan strategi, diplomasi, dan tekad kuat. Haaland dan Piroe kemudian menandatangani dokumen pengesahan. Dengan tinta hitam, mereka menggoreskan tanda tangan di atas kertas resmi yang menjadikan mereka warga negara Indonesia. Proses ini bukan hanya urusan hukum. Bagi publik sepak bola, pengambilan sumpah WNI Haaland dan Piroe adalah simbol kebangkitan. Indonesia yang dulu sering dianggap kecil di kancah Asia, kini bersiap tampil dengan kekuatan sejajar bahkan lebih menakutkan. Dengan status baru sebagai WNI, Haaland dan Piroe otomatis memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia. Artinya, debut mereka di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya tinggal menunggu waktu.
Bayangan duet Haaland dan Piru di lini depan sudah menjadi buah bibir. Publik yakin, dengan kombinasi ini, Garuda akan tampil sebagai kuda hitam paling berbahaya, bahkan mampu memberi kejutan pada tim sekelas Arab Saudi, Irak. Di luar ruangan, ribuan supporter Garuda yang menunggu di halaman kantor kenegaraan menyambut kabar ini dengan gegap gempita. Mereka mengibarkan bendera, menyanyikan yel-yel, dan menyalakan flare berwarna merah. Sorakan, Garuda, Garuda, menggema hingga terdengar ke dalam ruangan. Haaland dan Piru yang keluar setelah prosesi tak bisa menahan senyum. Mereka melambaikan tangan, menyapa lautan manusia yang menanti sejak pagi. Bagi supporter, momen itu adalah hadiah terindah. Mereka merasa mimpi untuk melihat Indonesia berbicara di panggung dunia semakin nyata. Peran besar Erick Thohir, tidak bisa dipungkiri, sosok kunci dalam momen ini adalah Erick Thohir. Ia bukan hanya ketua umum federasi, tetapi juga motor penggerak seluruh proses naturalisasi. Mulai dari lobi tingkat tinggi dengan pemerintah, komunikasi dengan klub, hingga pendekatan personal dengan keluarga pemain, semua ia jalani dengan kesungguhan. Banyak yang menganggap Erick berhasil memecahkan batas yang selama ini mustahil. Jika dulu nama besar seperti Haaland dianggap hanya angan-angan, kini menjadi kenyataan. Momen pengambilan sumpah ini sekaligus mempertegas reputasi Erick sebagai pemimpin visioner. Ia tidak hanya bicara soal pembinaan jangka panjang, tetapi juga berani mengambil langkah besar demi hasil instan yang bisa mendongkrak moral bangsa. Tantangan setelah sumpah. Namun, perjalanan tidak berhenti di sini. Setelah resmi menjadi WNI, tantangan sesungguhnya menanti Haaland dan Piru. Mereka harus segera beradaptasi dengan rekan-rekan setim di timnas, memahami gaya permainan Asia, dan menghadapi ekspektasi publik yang begitu besar. Di ronde 4 nanti, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh. Publik tentu berharap Haaland langsung mencetak gol, Piru langsung tampil tajam. Ekspektasi ini bisa menjadi beban, tetapi juga bisa menjadi bahan bakar untuk tampil gemilang. Euforia menjelang debut. Seiring mendekatnya bulan November, atmosfer semakin memanas. Tiket pertandingan timnas ludes hanya dalam hitungan jam. Media internasional mulai meliput perkembangan ini, menjadikan Indonesia sorotan global. Bayangan debut Haaland dengan jersey merah putih nomor 9, berdampingan dengan Piru di lini serang, membuat semua orang tak sabar menanti. Stadion Gelora Bung Karno diprediksi akan menjadi saksi debut fenomenal yang akan tercatat dalam sejarah sepak bola dunia. Proses pengambilan sumpah WNI yang dipimpin langsung Erick Thohir untuk Erling Haaland dan Joel Piru bukan hanya seremoni biasa. Ini adalah titik balik sejarah sepak bola Indonesia. Dengan sumpah yang terucap, dengan tanda tangan yang tertulis, kedua pemain resmi menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Mereka kini bukan lagi sekadar bintang Eropa, melainkan Garuda yang siap terbang tinggi di pentas dunia. Dan di balik semua itu, ada sosok Erick Thohir yang memimpin langkah besar ini, menorehkan catatan emas bahwa Indonesia bisa bermimpi lebih tinggi, bahkan setara dengan bangsa-bangsa besar lainnya. November nanti, ketika ronde 4 dimulai, dunia akan melihat Garuda datang dengan kekuatan baru.